Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Creating Value Driven Culture. Itu series ke-7 atau part ke-7 ya, dari rangkaian Leadership and Culture Transformation. Well, anyway, saya mau menyapa terlebih dahulu yang sudah masuk di kanal YouTube dan memberikan sapaannya malam hari ini. Ada Pak Paulus Gunawan, CTM. Selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daril. Selamat malam Pak Paulus. Kemudian juga Elvin Kusuma 2018, thumbs up. Thumbs up juga buat Pak Elvin Kusuma. Terima kasih ya. Dan jangan lupa, selain Anda bisa saksikan kami di kanal YouTube, Anda juga bisa like, comment, share, dan subscribe ya, agar semua insight atau hal pembahasan yang menarik dari setiap program-program yang kami upload di kanal YouTube juga bisa disebarluaskan sebagai sebuah bentuk edukasi buat siapapun juga. Oke, kita balik lagi ke permasalahan. Tadi kan Pak Eloy mengatakan jelas bahwa hal yang menjadi sebuah inspirasi kita malam hari ini adalah sebetulnya budaya adalah sejumlah hal yang tidak terwujud ya Pak Eloy, yang dibangun dan dijaga oleh para pemimpinnya. Ini sebenarnya belum masuk ke pemikiran utama dari topik bahasan kita. Mungkin boleh kita lebih tajamkan Pak Eloy, agar lebih masuk ke dasarnya, ke relung hati. Yes, Monggo Pak Eloy. siap. Thank you Mas Daril. Jadi mari masuk lebih mendalam. Dan kalimatnya seperti berikut. Smart listeners dan sahabat TML, mohon untuk fokus konsentrasi. Kalimatnya adalah bahwa budaya yang baik, budaya berkinerja tinggi, tidak pernah hadir secara kebetulan. Saya ulang kalimat ini. Budaya yang baik, berkinerja tinggi, tidak pernah hadir secara kebetulan. Jika Anda seorang pemimpin dan Anda memiliki pola pikir, terserah dah, jalan aja, kita lihat nanti. Jadi itu disebut hands off mindset, lepas tangan. Maka Anda tidak dengan sengaja mendorong, membangun prinsip nilai budaya dalam tim, dalam keluarga, atau kebiasaan diri sendiri. Jadi ya terserah. Tidak ada intention di sana. John C. Maxwell itu ada menuliskan buku tentang intentionally. Jadi apapun yang baik itu harus dikejar secara sengaja. Harus dijemput. Ya memang ada hal-hal baik yang kita terima tanpa kita mengerjakan apa-apa, tetapi itu namanya anugerah. Tetapi bicara mengenai budaya itu nggak bisa dibiarkan, ya apa jadinya nanti terserah, nggak bisa. Nggak bisa kita hands off mindset tadi. Dan kemudian ya sudah, apa jadinya nanti ya kita lihat. Lalu 3 tahun kemudian kita bangun dan mengatakan, wow, ternyata aku punya kebiasaan jogging ya. Ternyata aku punya kebiasaan tuh makan yang sehat loh. Ternyata, ya ampun, ternyata aku sekarang tiba-tiba biasa baca buku, mendengarkan podcast yang baik, dengar radio Smart FM. Nggak tiba-tiba om itu. It doesn't work. Maka kalau kita lihat Astra, BCA, dan perusahaan-perusahaan yang hebat lainnya, kan nggak muncul tiba-tiba punya budaya seperti itu, Mas Daril. Setuju, ya. Itu dibangun, termasuk Kompas Gramedia, let's say. Itu dibangun oleh pemimpin-pemimpin intentionally. Nah, itu hal pertama. Jadi, tidak ada budaya yang baik yang hadir. Kebetulan loh, nggak ada, nggak ada. Itulah sebab kenapa ada orang-orang seperti Edgar Schein, ada orang-orang seperti saya, terus terang, kenapa dari tahun 2005, memang saya sudah memikirkan culture. Nah, kan kita punya begini nih, ini tagline kita, inspire people, develop leaders, transform organizational culture. Inspirasikan manusianya, individunya diinspirasi. Inspirasi itu beyond motivation, Mas Darin. Inspirasikan dia supaya muncullah keinginan dalam dirinya untuk aku mau kerja lebih baik, aku mau jujur, aku mau kerja keras, aku mau capai target. Nah, dari menginspirasikan orang muncullah TML itu, Theocentric Motivation and Leadership.
Itu ilmunya. Tetapi kemudian dari manusia, individu yang berakhlak, individu yang rajin, kemudian kita bantu, develop dia untuk menjadi leader. Berarti apa? Supervisor, manager, sampai level direksi. Bahkan kita berbicara bupati, wali kota, gubernur. Untuk apa? Leaders. Bukan hanya jago secara managerial skills. Apa itu? Planning, do, check, action, delegation. Bukan hanya itu. Tetapi dia punya kemampuan, kepemimpinan yang baik, yang menggunakan hati, bukan hanya pikiran. Nah, nanti dari leadership yang berakhlak ini, baru muncul organisasi, lembaga, perusahaan yang berakhlak. Itu tuh urutannya. Jadi individu, kemudian individu yang hebat menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang hebat kemudian menjadi organisasi yang hebat. Itu nggak bisa datang tiba-tiba tanpa intentional, tanpa disengaja, Mas Darin. Jadi harus ada orang yang berjuang di jalur ini supaya kemudian semua orang sadar dan yes, aku mau dengan sengaja membangunnya. Kok jadi serius banget gue ngomongnya? Udah diam. Saya juga nanya nih. Saya mau serius juga nanya ini. Karena begini Pak Eloy, dari statement yang disampaikan tadi kan semuanya tidak terjadi secara kebetulan gitu ya. Nah, big question-nya adalah kira-kira hal yang betul-betul menjadi sebuah prinsip nilai untuk membentuk sebuah tim dari perusahaan dan budayanya itu seperti apa Pak Eloy? Nah, ini kembali kepada masing-masing perusahaan. Prinsip nilainya berbeda. Ya. Kita pernah membahas, let's say, ASN, aparatur sipil negara. Negara yang kita cinta ini, maka di situ ada core values, nilai inti budayanya berakhlak. Sementara BUMN kita akhlak. Bernya nggak ada, akhlak saja. Kemudian di grup Kompas Gramedia ada values lagi. Di Astra, di BCA, di BNI, dan perusahaan-perusahaan lain punya lagi. Di tim kecil kami ada juga namanya 3C. C yang pertama adalah credible, artinya jujur. Samalah dengan integritas. Yang C kedua kompeten, itu berarti harus ahli di bidangnya. Dan yang ketiga adalah kolaboratif. Harus bisa bekerja sama dengan semua orang tanpa memandang suku, agama, tipe kepribadian, jenis kelamin, dan seterusnya. Kurang satu C Pak Eloy. Apa itu? Sayang, yuk komitmen dan konsisten. Kalau nggak komitmen dan konsisten kan percuma Pak Eloy ya. Benar. Ya. Nah, jadi kembali kepada nilai-nilai tadi itu sangat ditentukan oleh pemilik atau pemimpin masing-masing perusahaan yang di waktu-waktu yang akan datang nanti kita akan bahas juga. Bagi tim atau UKM atau perusahaan yang belum punya prinsip nilai ini, gimana sih cara bangunnya? Ya. Karena ada dua pendekatan. Ada pendekatan yang pertama, pemilik atau pimpinan perusahaan itu dia pikirin. Dan kemudian setelah dia pikirkan, dia lempar kepada anggota tim. Untuk meminta masukan dari mereka. Tetapi dipikirkan dulu draft pertamanya itu oleh pemilik atau pemimpin. Loh kenapa? Biasanya mereka itu memilih nilai, prinsip-prinsip nilai yang memang bisa mereka hidupin, Mas Darin. Kan prinsip nilai itu harus dihidupin dulu oleh pemilik atau pimpinan tertinggi dong. Setuju. Ya toh? Kalau ternyata dia menuliskan service excellence, dia harus pastikan bahwa dia sebagai pemilik atau pemimpin perusahaan itu, dia jadi model dulu bahwa betul ketika customer datang, dia layanin dan dia rela untuk kehilangan keuntungan asalkan customernya happy. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya betul. Ada orang-orang kan yang bisa dia lakukan itu adalah yang penting cuan. Ya. Dan orang seperti itu, enggak apa-apa 1-2 customer pergi. Kalau emang dia nggak mendatangkan keuntungan dari bagi gua, ngapain layanin mereka? Ada, saya ketemu klien yang seperti itu.
Artinya bagi orang tersebut, dia nggak boleh menjadikan service excellence sebagai bagian dari prinsip nilai perusahaan. Kenapa? Dia nggak bisa jadi role model, Om. Ya. Tapi dia bisa menggunakan apa? Misalnya excellence. Kenapa? Karena orang ini kalau kerja, pantang pulang sebelum padam. Dia berikan pekerjaan kualitas terbaik. Itulah yang membuat selama ini bisnisnya maju dan semakin maju. Bukan karena customer excellence, tapi karena produknya memang kualitasnya. Nggak ada matinya, Mas Daryl. Oke. Nah, semua anggota timnya nanti ya memang nggak bisa dituntut juga untuk kamu tuh harus service excellence. Oh, atasannya aja nggak service excellence kok. Ya. Tapi dituntut apa? Excellence. Nah, maka ada perusahaan-perusahaan dengan produk yang jaya dan semakin berkembang karena memang produknya keren. Tapi berbicara mengenai service excellence, nggak ada di sana, Mas. Ya. Karena prinsip nilai itu semua prinsip-prinsip nilai-nilai sifat-sifat yang baik dan itu ada ratusan. Nggak mungkin lah ada orang yang sehebat itu semuanya bisa jago di semuanya, Mas. Nggak ada. Setuju. Pada akhirnya pilih yang memang benar-benar itu kita mampu lakukan dan jadilah yang terbaik di sana. Tapi kalau nggak pernah dipilih, maka gado-gado deh. Ya. Itu sebenarnya yang sedang kita bicarakan, Mas Nadine. Oke, baik. Kita break sebentar ya, Pak Elo ya. Cepat banget. Di sesi yang berikutnya. Udah sesi terakhir loh, ini materi bahasannya masih panjang loh. Iya. Oke, we gonna make it fast ya nanti di sesi terakhir ya. Ya. Listeners, Anda jangan kemana-mana, nanti akan saya sapa yang sudah berkomentar di kanal YouTube. Tetap bersama dengan kami di program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation.